Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Risa Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.id dengan headline Tim Gabungan Gerebek Kampung Narkoba Tangga Buntung, 5 orang dan barang bukti diamankan. Dari Palembang melaporkan, sebanyak 5 orang berhasil diamankan tim gabungan Ditres Narkoba Polda Sumsel dan Satres Narkoba Polrestabes Palembang. Kelima orang itu diamankan saat tim gabungan melakukan penggerebekan di kampung narkoba, persisnya di Lorong Jambu, Tangga Buntung, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang, Selasa 23 Juli 2024 sekitar pukul 5.40 waktu Indonesia bagian Barat. Petugas yang diterjunkan dalam penggerebekan ini sebanyak 150 orang, terdiri dari personil Reskrim, Satbrimob, Sabara, dan Polairut Polrestabes Palembang. Penggerebekan dipimpin langsung oleh Direktur Ditres Narkoba Polda Sumsel Kombes Pol Doliver Manurung SIK dan Wadir Ditres Narkoba AKBP Harisandi SIK. Puluhan personel melakukan penyisiran ke sejumlah rumah-rumah yang disinyalir sebagai tempat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Selama 1 jam penggeledahan, petugas tak menemukan satu orang pun di dalam rumah-rumah yang didatangi. Sejumlah nama yang menjadi target operasi kali ini seolah mengetahui akan kedatangan petugas. Banyak target yang sudah tidak berada lagi di rumah dan sebagian sudah keluar kota dengan berbagai alasan. Petugas juga mendapati sejumlah rumah yang ditinggal kosong. Di dalam rumah, petugas menemukan sejumlah plastik klip kecil yang biasa digunakan untuk membungkus narkoba dan sudah dibakar. Dan juga ditemukan bekas plastik narkoba yang dibuang oleh pemiliknya ke kolong-kolong rumah. Baik pemirsa, kita balik ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari sumek.id dengan headline Rampok uang negara 800 juta, eksekutor inspektur ditahan ke Jari Lahat. Dari Lahat melaporkan, mantan inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lahat, Yunisa Rahman resmi berstatus tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi 3 kegiatan fiktif pada Inspektorat tahun 2020. Kepala Kejari Lahat melalui Kasih Intelijen Jit Mutakin SH, Selasa 23 Juli 2024 menerangkan, penyidikan perkara korupsi kegiatan fiktif ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun. Adapun jumlah saksi yang telah diperiksa tim penyidik Pitsus Kejati Sumsel, diterangkan JIT berjumlah lebih kurang 141 saksi. Ada 141 saksi yang diperiksa saat penyidikan sebelum akhirnya meyakini bahwa yang bersangkutan telah memenuhi 2 alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka, ungkap JIT. Dari sambung telepon, JIT mengungkapkan bahwa saat tersangka menjabat sebagai inspektur, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan diduga telah memanipulasi kegiatan fiktif pada inspektorat. Adapun kegiatan fiktif yang dimaksud, lanjut JIT diantaranya berupa kegiatan sosialisasi penanganan aduan masyarakat, kegiatan sosialisasi pencegahan gratifikasi, serta kegiatan peningkatan liaison officer atau organization, ungkap JIT. Akibatnya, kata JIT, berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara atas beberapa kegiatan fiktif itu, negara mengalami kerugian 800 juta. Hingga tersangka dijerat sebagaimana diatur dan diancam dalam Primer Pasal 2 Ayat 1 Jungto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Atau subsidiar Pasal 3 Ayat 1 Jungto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Untuk saat ini yang bersangkutan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2A Lahat, tuturnya. Baik pemirsa, kita balik ke informasi yang terakhir yang masih dilansir dari sumek.id dengan headline Cyber Polda Sumsel tangkap warga Tangerang yang sebarkan foto tak senonoh siswi di Prabu Mulih, motifnya. Dari Palembang melaporkan, Subdit Cyber Polda Sumsel berhasil juga mengungkap kasus tindak pornografi terhadap anak di bawah umur bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Korban merupakan seorang siswi SMA di salah satu sekolah di kota Prabu Mulih, sedangkan pelakunya merupakan warga Tangerang, Banten. Alhamdulillah kami berupaya memberikan perlindungan anak bertepatan dengan Hari Anak Nasional hari ini, ucap PLH Kasubdit Cyber di Treskrimsus Polda Sumsel AKBP Hadi Saifuddin SEMH, Selasa 23 Juli 2024.
Tersangka berinisial MMR, 20 tahun, warga asal Kelurahan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, ditangkap pada Jumat 19 Juli 2024. Modus tersangka untuk melakukan tindak asusila secara virtual dengan cara mengajak korban untuk melakukan video call seks atau VCS. Lalu pelaku menyebarkan foto tangkapan layar rekaman video gambar yang tak senonoh ke WhatsApp grup rekan-rekan sekolah korban yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan bujuk rayu, kemudian pelaku ini merekam saat melakukan pentransmisian tersebut, kemudian disebar ke teman-teman sekolah korban ada di dalam grup WA tadi beber Hadi. Hadi menyebut antara korban saling kenal hanya melalui sosial media. Motifnya sendiri karena pelaku menyimpan rasa cemburu. Tersangka ini membuat grup WA baru dan mengambil kontak WA teman korban, dan juga sebelumnya pelaku dimasukkan ke grup sekolah korban Terang Hadi. Hubungan antara tersangka dan korban ini sudah terjalin sejak 2022 hingga 2023 lalu. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan hari ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.